Ada sebuah ilmu khodam yang cukup dahsyat, yang sangat mudah sekali untuk diamalkan tanpa perlu puasa ataupun tirakat berhari-hari. Hanya cukup membaca sebuah kalimat zikir saja, maka akan mempunyai khodam malaikat yang mempunyai senjata ampuh. Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ketika saya menelaah sebuah kitab, saya menemukan sebuah keterangan yang sangat dahsyat sekali. Setelah saya berpikir, merenung sejenak maka saya putuskan untuk membagikan keterangan dalam kitab tersebut kepada para pemirsa itu dengan tujuan tentu agar lebih bermanfaat dan saya pribadi itu bisa mendapatkan aliran pahala. Keterangan tersebut adalah rahasia sebuah ilmu khodam tingkat tinggi, yaitu khodam malaikat. Amalan zikirnya pun itu sangat pendek sekali dan sangat mudah sekali untuk diamalkan. Dengan mempunyai khodam malaikat bersenjata tersebut, maka insya Allah itu akan terhindar dari serangan-serangan black magic semacam sihir, santet, tenung, teluh, guna-guna, dan lain sebagainya. Selain itu juga akan mendapatkan berbagai berkah dari amalan-amalan zikir tersebut. Lebih lengkapnya, mari simak keterangannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marratin ala atharil maghrib ba'athallahu ta'ala lahu maslahatan yatakaffalunahu minasyaitani hatta yusbih wa kataballahu lahu biha asyara hasanatin mujibat wa maha anhu asyara sayyiatin mubiqat wa kanat lahu bi'adli asyri riqabin mu'minat. Intisari dari penjelasan dalam kitab tersebut adalah ada satu asma yang apabila dibaca oleh seseorang itu sebanyak 10 kali saja di waktu maghrib ataupun setelah sholat maghrib, maka akan mendapatkan manfaat ataupun barokah sebagai berikut. Yang pertama itu akan dijaga oleh sesosok malaikat yang memegang senjata khusus. Penjagaan tersebut dari waktu sore hari itu setelah asma tersebut dibaca hingga pagi hari waktu subuh. Tidak diketahui siapa nama khodam malaikat tersebut secara pasti. Dan senjata apa yang digunakan juga sulit diketahui. Namun untuk jumlah khodam yang menjaga tersebut bisa diketahui melalui disiplin ilmu falak. Menurut prediksi ilmu falak, jumlah khodam dalam asma tersebut adalah 371 khodam malaikat. Namun itu hanya perkiraan minimal saja mungkin bisa lebih dari itu. Durasi penjagaan malaikat tersebut kalau kita hitung bersama-sama itu setiap bacaan satu asma, maka malaikat itu akan menjaganya minimal 1 jam. Berarti kalau 10 kali bacaan maka akan menjaganya selama 10 jam. Kalau 100 kali bacaan maka tinggal mengalihkan saja. Khodam-khodam tersebut itu akan siap siaga menjaga siapapun yang memang dengan ikhlas itu mengamalkan asma tersebut. Jadi insya Allah itu akan aman selama masih memegang asma itu. Yang kedua itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah. 10 kebaikan itu juga tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya itu adalah rezeki, kesehatan, keimanan, ketakwaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah akan dihapuskan 10 keburukan oleh Allah. Yang jelas, 10 keburukan tersebut adalah dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan. Insya Allah akan diampuni oleh Allah ketika mengamalkan asma tersebut. Sebenarnya selain ketiga keterangan tersebut, masih banyak manfaat-manfaat lainnya ketika mengamalkan zikir asma tersebut. Nah, untuk asmanya adalah seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk tata caranya itu silahkan baca asma tersebut itu sebanyak 10 kali sudah cukup itu hitungan minimal. Kalau mau dilipatkan juga boleh, yaitu sebanyak 100 kali ataupun 1000 kali. Waktu membacanya itu adalah ketika menjelang malam, yaitu di waktu maghrib. Pasnya itu setelah sholat maghrib.
Selain itu bisa juga dibaca sebelum tidur malam ataupun dibaca ketika pada waktu-waktu tertentu, yaitu contohnya mungkin ketika mendaki gunung, ketika berkemah, ataupun ketika melewati tempat-tempat tertentu yang disinyalir itu angker ataupun banyak kejahatan-kejahatan di tempat tersebut dan lain sebagainya sesuai situasi dan kondisi. Pembacaannya itu hanya dibaca saja ya, tanpa harus melakukan puasa-puasa ataupun tirakat-tirakat tertentu. Insya Allah sudah aktif ilmunya. Mungkin zikir tersebut ya itu juga sangat bermanfaat sekali manakala punya anak kecil. Itu bisa dibacakan juga asma tersebut agar tidak terkena gangguan jin hingga pagi hari. Jadi si anak itu akan tidur nyenyak di malam hari karena sudah dijaga oleh para malaikat. Asma tersebut itu juga sangat bermanfaat bagi Anda yang sering bepergian malam hari. Mungkin mendaki gunung pas di waktu malam, atau mencari binatang di hutan di malam hari, maupun perjalanan dengan menggunakan kendaraan di malam hari dan kebetulan melewati tempat yang dianggap wingit ataupun angker. Namun bagi Anda yang sedang ritual memanggil jin, jangan dibaca zikir itu karena nantinya jin itu akan takut datang kepada Anda karena melihat sosok-sosok malaikat yang bersenjatakan lengkap telah menjaga Anda. Bagi konten kreator horor juga cukup bermanfaat manakala membuat konten di malam hari di tempat-tempat angker. Insya Allah akan aman dari gangguan-gangguan jin, energi-energi negatif dan lain sebagainya. Namun akan kesulitan ya untuk mencari penampakan hantu karena hantunya itu pada takut. Silahkan siapa saja yang kebetulan menyaksikan video ini untuk mengamalkannya. Sangat mudah, simpel, tanpa puasa ataupun tirakat-tirakat yang berat. Itu sudah punya khodam malaikat tingkat tinggi yang siap menjaga dengan senjata lengkap. Perlu diketahui ya bahwa ijazah ilmu ini bukanlah sembarangan. Ijazah ini ditulis oleh beliau ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi. Beliau itu adalah ulama besar bermadzhab Syafi'i yang lahir di desa Nawa, itu dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah. Jadi tidak perlu dilakukan lagi akan barokah dan fadilahnya. Namun jangan lupa bahwa semua amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak lepas dari izin dan kekuasaan Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya serahkan semuanya pada Allah. Saya Fathul Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.